Saya dulu pernah ibu ditanya oleh seseorang, kenapa agama Islam ini agama yang dipilih oleh Allah untuk seluruh penganutnya itu masuk ke dalam surga. Jadi ibu, seluruh umat Islam akan masuk ke dalam surga kecuali illa man aba, kata Rasul, kecuali yang tidak galak. Ada yang tidak galak masuk surga? Banyak, banyak wong yang tidak galak masuk surga. Kenapa Rasul sampai mengatakan illa man aba, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali siapa saja yang tidak mau. Berarti banyak yang tidak mau masuk surga. Jadi ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, kalau Allah itu mensifati dirinya dengan sifat adil, kenapa orang Islam itu tidak masuk surga? Bukankah kapan Allah memberikan hidayah kepada mereka? Saya bilang, Allah sangat adil, Lur. Masuki tauhid. Allah itu sangat adil, Lur. Setiap hari Allah memberikan keadilannya kepada kita semua. 5 kali sehari Allah panggil kita dengan hidayahnya. Dalam bentuk apa Allah memanggil kita? Dalam bentuk azan tatkala sholat. Allah manggil kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah manggil melalui kalamnya para muazzin. Pada saat Allah mengatakan hayyalah sholat, dirikanlah sholat, ayo sholat, mari sholat, agar kalian mendapatkan kemenangan, mendapatkan yang namanya ketenangan. Hayya 'alal falah, agar kalian mendapatkan yang namanya kemenangan. Menang dalam apa? Menang dalam meniti hari akhir nanti. Ibu bapak, saya sebelumnya berterima kasih kepada Bapak Riyadi dan Ibu Rosiana, Bunda. Saya juga terkejut tadi kok bajunya sama. Ini baju onca aku. Kalau ada pengajian baju oncanya lah dipakai, logonya sama baju ini. Iya, mudah-mudahan ya Pak Riyadi. Jadi kalau baju onca dipakai kalau lagi acara-acara ini, ketemu ibu-ibu cantik baju onca. Tadi saya sebenarnya ibu menyiapkan sebuah tema, tetapi tema itu pada saat saya masuk ke rumah ini mendengar ibu-ibu semuanya berzikir, hanya merubah temanya. Ya. Ini saya punya catatan ini. Catatan di saya akan menceritakan tentang apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari dalam kitabnya As-Sabru wa Yumkinu Alaihi, dalam kitabnya tentang kesabaran. Tetapi setelah duduk ngobrol sama Bapak, temanya adalah berubah. Ya itu balik-balik, kadang-kadang kita nyiapkan sesuatu Allah berkehendak lain. Salawat beriring salam semoga Allah limpah curahkan kehadiran junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu hingga sekarang dan pada masa yang akan datang. Ibu bapak, sebelumnya marilah kita sama-sama meluangkan waktu sejenak untuk berdoa melalui pembacaan suratul Fatihah yang kita peruntukkan kepada seluruh almarhumah keluarga besar kita, ayahanda kita, ibunda kita, dan seluruh ahli nasabiah kita yang telah meninggal dunia. Semoga mereka semua dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita berdoa melalui pembacaan suratul Fatihah. Kita peruntukkan kepada keluarga kita yang sedang sakit maupun sahabat kita, teman-teman kita, keluarganya yang sedang sakit, maupun kita yang hadir di majelis ini yang sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat seluruh macam-macam penyakit tersebut di dalam diri kita dan dijadikan kita sehat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suatu saat Nabiullah Musa alaihi salam, ibu Nabi Musa itu nabi yang keberapa, Bu? Pernah ngitung enggak? Jadi Nabi Musa, jadi kalau ada nyanyian budak kecil, raihan dulu, saya hafal nama Nabi itu bukan pada saat saya mau sekolah, bukan pada saat saya di pondok pesantren, justru hafalnya tatkala saya menemani anak saya, dia tuh hobi lagu raihan. Ada lagu raihan itu yang dinyanyikan, yang di salah satu nyanyian tentang 25 Nabi dan Rasul. Jadi singkat cerita kita udah nyanyi. Jadi Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Allah," kata Nabi Musa, "tolong tunjukkan kepadaku, tolong kasih aku sebuah amalan ya Allah, yang tidak kau berikan amalan tersebut kepada orang selain aku." Nih gagahnya Nabi Musa, minta amalan. Kita masih minta amalan sama Ustaz. Nabi Musa langsung sama Allah. Buntu datang ke Ustaz, mana amalan dia tak buntu. Anak tak kawin datang sama Ustaz, datang sama Oke, tolong Ustaz, mana aku ni belum juga kawin. Tapi Nabi Musa, ibu sekalian, minta kepada Allah, "Ya Allah," kata Nabi Musa, "tolong kasih tahu aku satu amalan yang tidak engkau berikan amalan tersebut kepada orang selain aku." Allah menjawab, "Wahai Musa, qul la ilaha illallah." Wahai Musa, katakan olehmu la ilaha illallah. Apa kata Musa? Ya Allah, kalau kalimat itu rasanya jangankan aku, jangankan nabi-nabi sebelumku budak kecil baca galau. Apa jawab Allah? "Hei Musa, qul la ilaha illallah." Wahai Musa, katakan olehmu la ilaha illallah. Ada yang lain tak Allah? Kata Musa, seandainya wahai Musa, bumi dan seisi-isinya, langit dan seisi-isinya kau letakkan dalam satu bejana timbangan, dan kalimat la ilaha illallah di timbangan yang lain, maka beratlah kalimat la ilaha illallah. Ini pula di matematika. Karena saya tergelitik, ini majelis Asmaul Husna, namanya Nurun ala Nur. Ini luar biasa, Bu. Baru kali ini aku ketemu ibu-ibu punya majelis namanya Nur. Ada namanya Ibu Nur sini. Tidak, ya pendirinya bukan Ibu Nur, bukan. Itu bahasa Nur ala Nurin itu di dalam surat Al-Quran. Nurun ala nuri yahdillah li nurihi man yasha. Cahaya di atas cahaya. Yang dimaksud apa itu? Cahaya di atas cahaya itu maksudnya, Ibu, cahaya itu ada dua. Ya,
Cahaya itu ada dua. Ada nur nurani, ada nur zulmani. Mohon maaf Ibu, ada meja, lihat ada meja, di bawah meja itu gelap. Itu cahaya enggak? Apa? Di? Yang ini ada lampu terang, itu berarti ada cahaya. Salah. Yang gelap itu juga cahaya, namanya nur zulmani, cahaya kegelapan. Yang terang menerang ini adalah cahaya nurani, cahaya yang disinari. Maka yang gelap belum tentu itu tidak bercahaya. Dia dikatakan cahaya karena dia punya cahaya tapi gelap. Maka kita ini ibu sekalian juga memiliki dua sifat itu. Di dalam diri kita akan cenderung fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka diri kita diberikan oleh Allah dua sifat kecenderungan. Cenderung pertama fujuraha, melakukan sebuah keburukan. Jadi Allah itu menunjuk kita dua. Ditanamkan di dalam diri kita dua oleh Allah, nur zulmani wa nur nurani. Nah, kaki kita sampai kepada nurun ala nur. Apabila yang kedua tadi nur nurani adalah cahaya yang diberikan oleh Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada diri seseorang kecenderungan untuk melakukan keburukan dan kecenderungan hatinya untuk melakukan ketakwaan. Maka sesungguhnya ibu bapak, sehari semalam kita ini tengah bertaruh. Sehari semalam kita ini berupaya untuk menaklukkan diri kita sendiri. Maka Allah mengatakan hidup kita ini dakwalah bagaikan sedang berjual beli. Ya Bu, kita ini walaupun dakwah padang, tapi di dalam Al-Quran dikatakan kita ini sedang aktivitas hidup kita adalah jual beli. Benar. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa, sesungguhnya manusia itu dalam kondisi rugi. Yang namanya rugi berdagang apa tidak Bu? Berdagang itu cuma 3 rumusnya Bu Pak. Cuma 3 rumus. Yang pertama rumusnya harus untung, tidak boleh rugi, apalagi balik modal. Ini 3 ini lah. Berdagang itu cuma ini Bu, untung, rugi, balik. Satu yang diharapkan, 2 jangan sampai. Ya Bu. Maka hidup kita ini bagi yang untungnya banyak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Yang ada untung masuk surga, yang rugi masuk neraka. Yang balas, nah ini yang sedih Bu, tempatnya di Al-A'raf namanya. Tahu A'raf? Al-A'raf itu ibu sekalian tempatnya di tengah-tengah, tidak di surga, tidak di neraka, dia itu di pojok. Jingo pasti mau neraka, nangis. Ya Allah, jangan sampai ya Allah masuk ke sini. Jingo yang di surga nangis surga. Oh ya Allah, kenapa masuk ke sana? Golongan yang untung itu timbangannya balance itu dimasukkan ke Al-A'raf. Dia menunggu syafaat. Dari siapa? Dari teman-temannya seperjuangan yang ngaji di majelis ini. Nur ala nurin ini ada yang meninggal, ada ibu-ibu dosen guru aku yang misalnya masuk ke Al-A'raf. Pas di Jingo ada ibu Jingo, ibu Rosena Jingo di surga pertama kati aku, surga kedua kati aku juga. Ya Allah, kemana si Ustaz Andas ini ya Allah?
Ngaku, oh dia tuh kemarin yang menunjukkan aku ini masuk ke surga. Oh kata Allah, dia mampir sebentar ke neraka. Dia laro, karena aku amal timbangannya sama. Jadi aku berikan ya Allah, apa namanya, permohonan kepadamu agar dipindahkan dirinya dari al-arab menuju surga. Maka ibu, orang yang di al-arab ini diberikan kesempatan kepada siapa agar memasuknya ke dalam surga? Kepada orang-orang seperjuangan pada saat dia masih hidup di dunia. Apabila dia punya anak soleh itu akan menjadi penyebab dia masuk ke dalam surga. Tatkala dia mempunyai majelis pengajian, maka salah seorang dari antara majelis pengajian ini yang akan masukkannya ke dalam surga. Di al-araf itu lebih kejam kita melihat. Ini yang balas. Maka hidup kita macam itulah. Sehari semalam ini ibu bapak mohon maaf, kita harus dapat untung. Ya, man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa hari ini lebih baik daripada harinya yang kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Maka kemarin tidak ngaji, hari ini ngaji, berarti hari ini kita lebih beruntung. Tapi jangan lupa bu, habis dari sini jangan ngumpati wong habis kayak maling kita. Ya. Bu, uang yang galak ngomong apa? Uang yang galak ngomongin kita itu tahu dah ibu? Uang yang paling baik sedunia bu, jangan marah. Ya. Itu manusia paling baik, uang yang galak ngomongin kita. Itu manusia yang paling baik sedunia. Kalau pacar ibu, mantau ada ngomongin ibu, kasih nasi bungkus saban hari. Ngapa? Bu, sekarang ini ada tak manusia yang paling baik, dosa kita ambilnya, amal kita ditunjuk ke kita. Ada tak? Dosa kita ambilnya, amal baik itu ditunjuk ke kita. Ada tak? Wong yang inilah yang galak ngurusi urusan wong, ngomongi wong. Ini adalah orang-orang yang mengambil keburukan dari orang yang diceritakannya dan amalnya diserahkan kepada orang tersebut. Habis. Maka kalau kita sekarang ngaji, ibu bapak balik ke rumah, kunci dulu, kunci kuping. Kadang-kala di tempat aku itu tangan don bukung nak ngomong. Oh, aduh di tempat aku situ talang betutuku. Semenjak aku pindah ke situ, tak lagi banyak yang kuntilanak di situ. Masuknya ibu-ibu yang sudah punya anak kumpul-kumpul di situ. Itu aku buka toko kuntilanak. Bukan ngurusi anak, sih kok ngomongin orang. Itu anggota dewan kalau di bawah koordinat ngobrolnya di bawah koordinat. Jadi orang yang paling baik itu maka jangan habiskan amal kita dengan pekerjaan yang sia-sia. Ngumpat uang, apalagi ini hari taruhlah kita tidak ngumpat uang secara zahir, tidak kumpul-kumpul gara-gara makhluk yang namanya HP ini bu, luar biasa menang banyak musuh. Ya, itu makhluk luar biasa mengganti pekerjaan setan. Setan inilah canggih. Benar. Laki bini duduk di meja makan, tidak lagi saling ngurusin. Ada bu di sini? Insya Allah. Di sini, kalau di sini lagi ngaji, balik ke rumah tidak tahu. Itu. Maka kita ini semua ibu bapak disuruh oleh Allah agar senantiasa hidup kita ini dalam kondisi untung. Maka
Kalau ingin untung diajarkan oleh Allah. Apakah engkau mau aku tunjukkan satu perniagaan, kata Allah, yang tidak akan membuat kalian rugi selama-lamanya? Ini Allah sudah ngasih jalan agar senantiasa untung. Apa yang perlu disiapkan, kata Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan dengan diri. Ibu bapak, di dalam kitab Sirul Asrar, buah karya daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, disebutkan di situ harta rezeki yang punya kita, ini tolong catat Bu. Rezeki yang punya kita ini cuma dua. Apa yang sudah masuk ke dalam perut, dan yang kedua, apa yang sudah kita belanjakan di jalan. Ibu sering masuk ke supermarket, duit 100.000 terasa besar atau kecil? Masuk ke masjid, 100.000 ibu masuk ke dalam mall, terasa baju gak kebeli. Jilbab ibu ratus 150, bawa 100 tak kebeli. Masuk ke masjid, besar nilainya, nyari duit kecil. Ngomong dulu sama kawan, hati duit kecil pula tuh. Padahal kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, sesungguhnya hartamu itu apa yang sudah kamu belanjakan. Ibu bawa duit 500.000 masuk ke pasar 16. Habis, mana yang punya kita? Ibu punya duit 500.000, pada saat ibu masuk ke pasar 16 ada orang minta, ya ibu tolong Bu Haji, saya belum makan dari pagi Bu Haji. Kata ibu, aku juga belum sarapan. Tetapi walaupun macam itu, ibu kan beda 5.000 sasio. Cari tak berjalan. Duit ibu yang 500.000 dikurangi 5.000 tinggal 49. Yang punya ibu berapa? 5.000 tuh. Dengan 5.000 ini ibu bapak ganjarannya memadamkan api nerakanya Allah. Bersedekahlah, kata Rasul, walaupun hanya sebiji kurma, karena dengan sebiji kurmamu akan memadamkan api nerakanya Allah. Dengan hartamu. Nih, kita nih. Ada warisannya enggak nih? Ya. Enggak kata ya? Salut aku biasanya galak kita nih datang menado arisan. Enggak kata ya? Alhamdulillah. Ini arisan akhirat. Arisan akhirat. Karena kita ini begini kan Bu. Bagi duluan ibu baru aku. Bagi akhirat aku baru ibu. Ya, itu ini nunggu gitu. Maka setiap kali giliran pastikan saldo kebaikan kita lebih bertambah. Setiap hari harus bertambah. Ibu, setiap hari harus bertambah. Maka tadi saya mengatakan bagaimana agar senantiasa saldo akhirat kita tetap bertambah. Allah mengatakan afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha, ketahuilah seutama-utama zikir, sebaik-baik zikir adalah kalimat la ilaha. Kenapa dengan la ilaha illallah? Tadi Nabi Musa meminta amalan, kata Allah, katakan olehmu wahai Musa, la ilaha illallah. Karena di dalam la ilaha illallah tersebut ibu mengandung 4.000 nama-nama Allah. Tadi zikirnya asmaul husna, jumlahnya
90. Mana banyak dengan 4.000? Banyak 4. Kenapa la ilaha illallah bernilai 4.000? Ibu mohon maaf, ibu baru dengar mungkin nama-nama Allah itu ada 4.000. Baru dengar? Allah memiliki 4.000 asmaul husna. Di 1.000 Allah letakkan di lauhil mahfuz. 1.000 Allah bagikan kepada seluruh para malaikatnya. 1.000 Allah bagikan kepada seluruh makhluk ciptaannya. 300 di dalam kitab Taurat, 300 di dalam kitab Zabur, 300 di dalam kitab Injil, 99 di dalam Al-Quran. Jumlahnya berapa itu? 3.999. 99 di Al-Quran. Jumlahnya 3.909. Satunya kemana? Satunya ini apabila kita amalkan, maka senilai daripada 3.999 nama Allah yang lain adalah kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah wa maddaha li ta'ziman ghufira lahu 4,000 min kaba'ir. Barang siapa yang mengucapkan satu kalimat la ilaha illallah, dipanjangkan kalimat itu untuk mengharapkan, mengagungkan bagi sepemilik nama siapa? Allah. Ghufira lahu 4,000 min kaba'ir. Allah akan ampunkan atasnya 4.000 dosa besarnya. Satu kalimat la ilaha Allah ampunkan 4.000 dosa besar kita. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, seandainya dosa kami sudah Allah ampunkan, sudah Allah hapuskan dengan kalimat itu, apabila ada sisanya ya Rasulullah, kemana? Tak mau pada ini yang nanya, karena harus ada untung rugi. Tetapi dengan jawabannya kita tahu dosa kita misalnya 3.000, misal tadi satu kalimat menghapuskan 4, berarti ada sisa 1.000. Kemana sisanya ya Rasul? Bagus tak pertanyaannya? Bagus. Dengan pertanyaan itu kita jadi tahu. Dijawab oleh Rasulullah, apabila dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah, dan pada saatnya masih ada sisanya, maka otomatis sisanya akan menghapuskan dosa kedua orang tuamu. Alhamdulillah. Maka kenapa kita tahlilan, Bu? Ulama dulu memasukkan pada saat seseorang meninggal ada acara tahlilan, karena apa? Mengambil fadilah dari kalimat la ilaha illallah. Tetapi syaratnya, Bu, tahlilan itu biwudu'in tamin, harus punya wudu yang sempurna. Yo, apalagi di tempat kampung aku situ, Bu, dalam betul yasinan itu sholat tidak, pokoknya yasinnya itu buku yasin di kantong belakang. Tak terlibat dua. Tidak wudu, sholat maghrib lagi, apalagi Bu. Maka di kampung aku itu terkenal kampung yang tidak pernah batal wudu. Karena tidak pernah wudu, jadi tidak pernah batal. Ya Bu. Yang tidak pernah berwudu, mana batal wudu? Orang yang batal wudu itu orang yang berwudu. Iya, tidak pernah wudu, mana batal? Harus pertama syaratnya mengucapkan kalimat itu biwudu'in tamin, dengan wudu yang sempurna. Yang kedua biqaulin qawiyyin wa bidarbin syadidin.
Nih, syaratnya yang kedua agar menjadi kalimat ini menjadi penghapus dari 4.000 dosa besar, dia dengan suara yang keras. Maka tahlil kita dengan suara keras, bukan zikir keras. Tak boleh zikir keras ibu, ya bid'ah. Siapa yang galak zikir keras di sini? Keras. Suaranya harus keras, bukan zikir keras. Tidak boleh zikir keras. Zikirnya dibaca dengan suara keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu keras. Biqaulin qawiyyin wa bidarbin syadidin. Syarat yang ketiga, kalimat ini harus ditempatkan di tempat yang semestinya. Sudah tahu kalimat la ilaha illallah? Tahu? Tempat-tempatnya tahu? Disusun di dalam diri kita, tempatnya tahu? Belum. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16 dan 17 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Setelah berfirman, Allah menggambarkan tentang sebuah pernyataan iblis laknatullah. Iblis ibu nama aliasnya. Nama kemalaikatan iblis namanya Azazil. Ya, iblis itu sebelum dia berubah jadi iblis, itu malaikat yang paling taat. Pernah ibu benci tak dengan iblis? Hah? Ada yang senang tak dengan iblis? Ibu galak pengajian ini gara-gara ada iblis. Betul tak? Karena iblis ibu galak ngaji. Karena iblis ibu galak pakai hijab. Karena iblislah ibu galak pakai pakaian yang bagus-bagus. Karena iblislah ibu memakai yang namanya make up, abang bibo. Kenapa? Karena iblis berusaha merebut hati kita dan dijauhkan hati kita dari jalan Allah yang lurus. Bu, ini sampai jam berapa? Ini ceramah ya, Bu? Iya. Masih lama ya? Iya. Lanjut. Jadi, aku minta lemah, aku minum dewe. Apa ya? Minum ya? Iya. Baca nih. Lemah dulu, jeruk ini. Jadi iblis ini Bu, pada suatu saat Nabiullah Sulaiman alaihissalam meminta kepada Allah, ya Allah, tolong kasih aku kesempatan ya Allah. Ngapo man? Puji kita nih Bu, enggak tahu lah ngomong kayak itu kata si Ustaz Anjas. Aduh apa man? Sulaiman ngomong, aku nak memanjakan iblis ya Allah, karena iblislah umatmu, hamba-hambamu banyak tersesat dari jalanmu yang lurus. Gak usah mah, banyak gawi kau kan. Kata Allah, tidak ya Allah, jangan mah. Banyak gawi baik nangkap iblis. Besoknya minta lagi. Kata Allah, ada apa mah? Ku kasih kau waktu 1 hari untuk memanjakan iblis. Seluruh pasukannya Nabi Sulaiman mulai dari jin dikerahkan untuk menangkap yang namanya. Setelah ditangkap dimasukkan ke dalam penjara. Hebat tak? Hebat. Nabi Sulaiman ini termasuk Nabiullah Bu, yang tidak makan dari hasil kerajaan. Nabi Sulaiman ini adalah Nabi yang hobi buat tikar. Tikarnya dari pandan. Apa? Kalau kita ini burung ya. Tapi burung sekarang ini lagi kehilangan jati dirinya Bu. Cuma untuk mati wae.
Iya. Makanya cuma pun sekarang orang takut. Ini jangan bekas kematian. Jadi besok pagi Nabiullah Sulaiman meminta kepada pengawalnya untuk menjualkan tikar ini ke pasar. Biasanya Bu, sampai ke gerbang kerajaan lah habis tikar ini. Lah lewat pintu gerbang kerajaan kate si kau juga inawat. Berjalan ke pasar kelima dan juga laku. Pasar kuto sama bae ndak ada yang laku. Malah di pasar itu sepi, ndak ada yang jualan. Kata pengawal, kemana enggak lu minta? Ayo baliklah. Sang pemuda, sang pengawal tadi dijingok yang masih bertentangan dengan tikar tadi bertanya Nabiullah Sulaiman, "Hei, kenapa tikar aku tidak laku?" Wahai Nabiullah, sesungguhnya biasanya keluar kami sedikit baik dari pintu gerbang kerajaanmu, lah sudah habis tikarmu dibeli oleh orang lain. Nah inilah keliling kami Nabi. Kati sikot juga di pasar itu yang jualan. Lah ngapa? Tidak tahu. Berpikir Nabi Sulaiman. Kemana mau kamu? Ujingo mereka memenuhi yang namanya tempat-tempat ibadah, musola, langgar, masjid penuh sesak. Di kuburan mereka menangis meratap. Bingung Nabi Sulaiman. Aduh apa? Baru ingat Bu, gara-gara iblis dipenjarakan. Sepi. Maka bersyukur tak ada iblis itu. Bersyukur tak ada iblis. Bersyukur karena ada iblis, adanya surga. Adanya iblis Allah kasih perlombaan di dalam diri kita sehari semalam berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Kalau tak ada iblis soleh agama kita nih. Katanya masuk neraka, udah lemakku. Sriwijaya FC bertarung dengan Sriwijaya FC, lemah tak di mana? Dan lemah. Tapi kalau Sriwijaya FC PS Persib Bandung, lemah tak di mana? Kenapa lemah? Ada musuh. Kita galah sholat karena ada musuh. Kita galah sodako karena ada musuh. Kalau kita kepengen masuk surga, kenapa kita girang? Karena ada perlombaan di dalam. Bersyukur dengan adanya iblis. Bersyukur. Tapi dari dosa bersyukur itu Bu, agar kita tahu bahwasanya ini Bu, mohon maaf, dalam ilmu tasawuf disebutkan kalau kita membenci akan sesuatu makhluk ciptaan Allah, berarti kita membenci yang menciptakan. Iblis ciptaan perlu dibenci tak? Tetapi kata Allah, jauhilah perbuatan iblis. Disuruh jauhi. Ya, lah tahu gosip digosok semakin sip. Itu perbuatan setan. Jauhi. Oh ibu itu. Jangan ya kawan semua. Mampu Tuhan ngomongin. Jauhi. Maka kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Sekarang saya katakan, setannya nyata itu kejinguan. Kejinguan. Setan itu berarti kejinguan. Ibu ke pasar beli buah jeruk. Beli jeruk Pak sekilo. Oh timbangnya. Oh ini kok saya makan sekilo seon. Sampai rumah 9 matang. Setan aja. Setan. Kalau yang tukang ngurang-ngurangi timbangan itu perbuatan setan. Setannya nyatu dah. Nyatu wujudnya tukang. Nah
Salah dong. Jangan cari pulau yang kurang tinggal 8 matok. Ya Bu, maka setan itu adalah musuh yang. Maka di dalam surat Al-A'raf Allah menyatakan sebuah pernyataan iblis. Ya Allah, kata iblis di dalam surah Al-A'raf. Nanti balik dari sini ibu buka surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Ya, di situ disebutkan bahwasanya satu pernyataan iblis laknatullah, ya Allah, dikarenakan engkau telah menetapku sebagai hamba-hambamu yang tersesat, maka saat ini ya Allah, aku bersumpah akan aku rebut hati hamba-hambamu dan aku akan sesatkan dari jalanmu yang lurus. Itu A'raf ayat 16-nya. Ayat 17-nya bagaimana caranya? La'aqudannahum, aku akan datangi hamba-hambamu ya Allah dari kanannya, kirinya, depan dan belakangnya. Bu, berarti kita nih sedang dikepung oleh setan dari depan, belakang, kanan. Nanti baca surah Al-A'raf. Berarti kita dalam kepungan. Bu, lemah ini hari, ya. Kalau dikepung oleh uang tejimo, Bu, dikepung dari depan pacak lari ke belakang, dikepung dari kanan pacak lari ke nih, dikepung uang dak tejimo, lari kemana? Ba'aina malu mafar, kata Allah, nak kemana kamu? Setan ngepung kita, maka Allah menjawab ini. Pada saat Nabiullah Adam mendengar ini, Nabiullah Adam alaihissalam mengatakan, ya Allah, aku nabimu, utusanmu ya Allah, sedang tergelincir oleh godaan setan. Bagaimana umatku setelah aku ya Allah? Maka Allah berfirman dalam hadis kursi, la ilaha illallah wa hisni, wa man qalaha dakhala hisni, wa man dakhala hisni umina min adabi. La ilaha illallah adalah bentengku, kata Allah. Barang siapa yang masuk ke dalam, barang siapa yang mengucapkannya, dia sudah masuk ke dalam bentengku. Dan barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, dia aman daripada azabku. Maka la ilaha illallah harus menjadi benteng bagi kita dari kepungan iblis. Alhamdulillah. Jadi salah satu selain la ilaha illallah menghapuskan dosa kita, menghapuskan dosa keluarga kita. Yang ketiga kata Rasul, apabila ibu bapakmu sudah diampuni oleh Allah dengan la ilaha illallah, maka sisanya untuk keluargamu dan jiran tetanggamu. Maka kita masih bersyukur tatkala tahlilan masih ada yang mengucapkan la ilaha. Bu, ini mohon maaf. Yang hadir pada saat acara tahlilan itu bukan yang mati didoakan terlebih dahulu, Bu. Yakinlah, bukan yang mati. Kenapa? Dan kan mungkin kita nak nolong wong tenggelam, sementara yang nolong tadi dapat berenang, melok terberak gitu. Benar? Oh, wong tenggelam, tolong. Kita cepat-cepat naik, dua wong tenggelam waktu itu. Kenapa yang nolong dapat? Akankah kita menolong, meminta ampun kepada Allah atas dosa orang yang meninggal, sementara yang meminta ampun itu banyak dosanya? Bisa? Tidak. Maka kata Allah, yang Allah ampunkan terlebih dahulu yang mengucapkannya. Yang kedua, orang tua kita. Yang ketiga baru ahli keluarga yang meninggal dunia. Alhamdulillah. Maka salah satu hikmah kita kenapa tadi nurun ala nurin, bahwasanya tubuh kita pada saat sudah hilang dosa
maka yang berlakulah di dalam diri kita, ibu sekalian, adalah nur nurani, nur yang terang. Nur nurani ini bisa terang dikarenakan ada cahaya di atasnya, yaitu cahaya ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu bapak, ibu sekalian, ini mohon maaf, jangan setidak-tidaknya katakan la ilaha illallah. Sehari setidak-tidaknya 3 kali saja. Maka dulu ibu saya kecil-kecil dulu masih banyak masjid yang mengucapkan tahlil. Apa tahlil? Ya Hafizu ya Syafi Allah ya Latifu ya Wafi Allah ya Karimu anta Allah ya la ilaha illallah la ilaha illallah. Ibu, itu 1 kali menghapuskan 4.000 dosa kita. Maka bacalah la ilaha illallah, zikirlah la ilaha illallah. Bukan zikir yang lain tidak bagus, seluruh zikir adalah baik. Maka zikir itu ada 2. Pertama, zikir bernilai hasanat. Yang kedua, zikir bernilai darajat. Zikir bernilai hasanat, zikir apapun yang ibu sekalian zikirkan, sholawat Nabi, membaca tadi Asmaul Husna, apapun tadi, sholawat, tibil qulub, semuanya nilainya kebaikan, menimbulkan kebaikan. Tetapi ada satu zikir yang kata Allah nilainya darajat, bernilai darajat. Allah angkat derajat kita ke tempat yang jauh mulia, yaitu zikir la ilaha illallah. Ibu, cahaya zulmani akan hilang dengan datangnya cahaya ruhani. Maka kalau bawah meja masih gelap, maka kasihlah lampu jadi terang. Maka terangnya hati kita dengan zikir kepada Allah. Ibu bapak, berkhusus ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada forum tanya jawab. Kami persilakan sebelum kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tapi hanya dibuatkan tentang puasa sunnah. Jadi alhamdulillah saya sudah menjalankan puasa sunnah itu, puasa sunnah Daud sudah 2 tahun. Nah, saya agak dilema di bulan Zulhijjah ini kan, yaitu saya lanjutin Daud atau masuk ke puasa 9 hari pertama Zulhijjah ini. Itu yang saya masih bingung. Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibu mengamalkan saum Daud, Nabiullah Daud, sehari puasa sehari tidak. Itu sampai sekarang saya belum melakukannya. Saya pernah melakukan puasa 3 bulan berturut-turut, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi 3 bulan berturut-turut itu. Jadi bulan Sya'ban 30 hari, Ramadan 30 hari, Sya'ban 30 hari, Rajab 30 hari. Kalau puasa Daud saya belum pernah. Tetapi salah satu anjuran bagi kita untuk dapat bisa
kalau sehat, kalau sempat untuk melaksanakan puasa Nabiullah Daud, sehari puasa sehari. Bagaimana dengan kita memasuki bulan Zulhijjah? Ibu sama baik ini kita puasa Daud berhentinya nantinya di puasa Ramadan. Ya. Karena di dalam agama Islam ada namanya azimat. Tahu azimat? Bukan azimat kebal, bukan. Itu jimat. Kalau azimat itu mana yang lebih utama? Ya, ibu sholat fardu zuhur saja tanpa qobliyah ba'diyah boleh? Boleh. Tapi lebih utamanya melaksanakan sholat qobliyah ba'diyah. Sholat asar saja boleh? Boleh. Tapi lebih utama melaksanakan sholat qobliyah ba'diyah. Dan kalau kita pada saat masuk ke bulan Zulhijjah, itu mulai hari ini 1 Zulhijjah. Ya. Belum puasa dulu ya? Puasa. Jadi 1 Zulhijjah ini sampai ke tanggal 9 Zulhijjah. Kecuali hari Jumat ibu jangan puasa. Puasanya cuma tatkala selesai 2 khutbah Idul Adha. Itu puasa mulai dari azan subuh sampai selesai melaksanakan sholat sunat Idul Adha. Jadi bagaimana dengan kondisi ini, ibu, bapak? Kalau saya tidak mengamalkan yang 1 Zulhijjah sampai 9. Saya mengamalkan 2 saja, hari Tarwiyah dan Nabi dan Arafah. Tetapi kalau kita memilih azimatnya mulai dari 1 Zulhijjah, ya, mulai sampai 9 Zulhijjah, boleh Bu. Jadi kalau kita biasa Nabi Daud, ada yang lebih utama dari puasa Nabi Daud, yaitu puasa di bulan Zulhijjah. Jadi pilih mana yang lebih baik. Ustaz, boleh dan niatnya digabungkan. Aku kepengen puasa Zulhijjah ini bertepatan misalnya hari Senin. Bagaimana Ustaz? Boleh niatnya 2. Sengaja aku puasa sunat di bulan Zulhijjah di hari Senin karena Allah Ta'ala. Yang tidak boleh gabungkan 2 puasa sunat dengan wajib. Jadi ngambil keutamaan. Nabi Daud itu baik, tapi jauh lebih utama melaksanakan puasa di bulan Zulhijjah. Paham? Sudah. Jadi jangan dilema lagi. Karena itu tadi mencari yang azimat. Ibu nak ke Masjid Agung, nak bersepeda. Ada yang nawarkan, ibu dosa pakai sepeda, melu aku kayak bawa mobil. Ibu nak tetap sepeda, pernah bawa mobil? Mobil lah, panas sidang, masih mulu disupiri lagi, tahunya nyampe. Itu yang namanya azimah. Mencari dalam ibadah mana yang lebih utama. Ada yang lain itu? Ada Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz bilang zikir yang paling utama tadi la ilaha illallah. Saya mau tanya aja Ustaz, saya tuh dikasih orang Ustaz juga amalan. Bagaimana pendapat Ustaz amal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir? Itu boleh diamalkan apa? Itu Pak Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ada? Yang lain ada? Ya, silakan.
Sudah kami jalankan zikir la ilaha illallah itu Ustaz ya, sudah lama dari ada Ustaz itu yang di Banten. Lalu, jadi sudah kami amalkan setiap sudah sholat kami baca la ilaha illallah. Di situ ada tertulis 165 kali. Jadi itu sudah kita jalankan setelah setiap sholat fardu ataupun kalau ada waktu sesudah tahajud itu sudah kami lakukan. Sudah itu yang kami tanyakan, seandainya kita nggak ada dalam wudhu, misalnya lagi masak, lagi duduk-duduk, nggak ada wudhu, itu sering juga kita baca Ustadz, boleh apa enggak? Ibu belajarnya dari siapa? Dari Ustadz yang di Kalimantan itu siapa itu? Yang di Banten. Lupa aku. Pak Asad. Ustadz Asad ya. Guru kami itu Ustadz. Sudah. Sudah, makasih. Jadi Ibu ada dua pertanyaan. Ini pertanyaan bagus. Yang pertama, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menerangkan di antara 7 amalan yang pahalanya sama dengan berhaji dan umrah adalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi bahasanya itu ada riwayatnya sendiri. Paham? Jadi gimana yang ngalir saja. Tapi kalau itu kepanjangan cukup la ilaha illallah. Ya. Nah tadi bukankah zikir la ilaha illallah harus disebutkan dalam kondisi kita berwudu? Syarat zikir itu biwudu'in tamin, harus punya wudu yang sempurna. Bagaimana kita tidak memiliki air wudu? Ini mohon maaf, kayak ibu-ibu datang bulan dapat istimewa, megang Al-Quran katanya tidak boleh, apalagi berzikir. Saya tanya ibu bapak, ibu-ibu, kalau seandainya ibu dalam kondisi menstruasi meninggal dunia, neraka apa surga? Kalau tidak boleh ucap, nah? Maka ada sebuah zikir yang tidak mengenal waktu, tempat, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Dan zikir ini dirahasiakan oleh Allah. Sampai zikir ini dinamakan zikir yang rahasia. Kalau ibu berguru dengan Kiai As'ad, beliau itu teman saya. Kiai As'ad itu wakil talqin Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Maha Surya Raya. Saya juga wakil talqin Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Maha Surya Raya. Jadi yang diajarkan kepada kami dan kami mengajarkan kepada orang lain ada 2 zikir. Pertama zikir la ilaha illallah, yang kedua zikir yang hanya boleh diucapkan melalui lisan kalbu manusia. Bu nggak tahu bu, zikir ini di mana dinamakan rahasiakan nomor itu dan lagi gunakan. Mulut dan komat kami, tangan kita tidak megang tas di hati kita, tapi senantiasa ingat kepada Allah. Kapanpun, dimanapun, termasuk kita di dalam misi. Inilah namanya zikir yang rahat. Pengen belajar, pengen serius nih. Karena zikir ini tatkala seseorang sakaratul maut itu lidah ini sudah naik ke belakang. Ya, lidah ini sudah terkunci. Jadi ada 4 pintu yang terkunci tatkala kita menghadapi sakaratul maut. Pintu yang pertama adalah lidah.
maka lidah itu akan naik ke atas, mengunci lak-lakan. Maka kalau mau mandi ke masjid itu ada yang ragu masukkan banyu, tidak akan kesalahan lagi. Ya, pernah kita mau dimandikan? Tak kate yang marbot itu yang takut nyerang, karena dia tidak akan masuk ke dalam mulut kita lagi. Kenapa? Lak-lakan kita terkunci. Yang kedua, gigi terkunci, mata terbuka, yang terakhir tidak kasih lagi nafas. Ibu, kalau ada bernapas berarti dia belum. Maka pada saat ini dalam kondisi itu ibu bapak manusia akan mengalami ghar-ghar, namanya ngorok. Itulah sudah parah. Maka dibisikkan apapun oleh kita itu tidak lagi bisa terdengar, tertutup seluruhnya. Maka yang bisa pada saat itu adalah amalan hatinya. Inilah zikir hati. Mulut dah lagi ngucap, dah pasal lagi ngucap, cuman kalbu yang berbicara. Ibu semuanya ada wudhu? Ada. Saya ajarkan satu zikir saja dulu, yaitu zikir khafi atau zikir sirah atau zikir yang rahasia. Duduknya duduk laki-laki saja. Bapak, ya, bersilonan. Ya. Sebelumnya Bapak kita tawassul terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi wazalihi wa dzurriyyatihi wa baitihi wa man dakhala fi baitil karam ya'jma'in. Kullu syai'in lahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Silsilatul qadiriyah syabana ma'a surya liyasirna rasa wa jami'a turuki khususan wa hadati sultan awliya wa sulazam kutubil alamin syekh Sayyidina Abdul Qadir Jailani وسلسل القاسم جنيد الباطل وسلسل الخاتم الغفار الصنباسي وسلسل طلحة بن طلاب بن قيس والسلام وهذا تسلم مكرم سلسل عبد الله مبارك بن محمد وهذا تسلم مكرم سلسل مصاحب الوفاة العارفين وهذا تسلم مكرم سلسل محمد عبد القاسم المسلوب رضي الله عنهم قدس الله وصالحهم وبرعهم لسلسلاتهم الآخذين عن كل سلم فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ikuti saya. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abada. Ibu, lihat saya dulu. Zikir ini ada syaratnya. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutu qabla tamut, belajarlah kalian mati sebelum mati. Jadi ibu bapak, kematian itu harus dipelajari sebelum kita sampai kepada mati. Mau syaratnya harus mati dulu, boleh? Hah? Adik dicari bapak. Maksud mati ini ibu bapak adalah mematikan panca indera kita, hanya mengharap ridho Allah semata-mata. Ya. Jadi ada 4 yang harus dimatikan. Yang pertama, posisikan lidah ibu di langit-langit mulut. Karena orang mati lidahnya di langit-langit
Coba Bu tes, sampai dah? Sampai semua. Yang kedua, orang mati giginya rapat, tutup rapat giginya. Yang ketiga, orang mati matanya tertutup, tapi kakek tutup matanya. Karena sudah tengok aku. Yang keempat, orang yang mati bibirnya terkunci. Yang kelima, orang yang mati sudah tidak lagi bernafas. Maka orang yang belajar zikir mati ini, pada saat itu dia harus menahan nafas sekemampunya. Ya, menahan nafas semampu. Apabila ibu bapak tidak lagi bisa menahan nafas untuk lebih lama, silakan dihembuskan, tapi dari hidup. Karena lidah kita semuanya masih dalam posisi terkunci. Di mana tempatnya zikir ini? Zikir ini tempatnya di lisan qalbu. Di mana lisan qalbu? Ini mohon maaf, ibu bapak tidak bermaksud lain. Saya hanya menunjukkan tempatnya saja. Tempatnya 2 jari di bawah susu kiri kita. Ya, dosa ditunjuk. Saya cuman mengatakan saja, ibu bapak coba sekarang tugas ibu bapak sekalian jerit. Tapi jeritnya di dalam hati. Jerit sekuat-kuatnya, sebutkan nama Allah yang mulia. Ya Allah, jerit sekuat-kuatnya. Sekarang di dalam hati. Sekarang. Sudah? Pertanyaan saya, suara cerita itu terdengarnya di dada sebelah kiri. Hah? Terdengarnya di dada sebelah? Benar. Disitulah lisan qalbu. Ya Bu? Paham? Jadi tugas ibu sekarang tundukkan kepala ke dada sebelah kiri bagian bawah kayak gini. Sebelah kiri ibu ya, tundukkan betul ke dada sebelah kiri, tempelkan pipinya ke dada sebelah kiri. Tundukkan, ibu tunduk. Syarat tadi 5, pejamkan matanya. Taruh lidahnya dilak-lakan. Tutup rapat giginya. Tutup rapat bibirnya. Tahan nafas sekemampu ibu. Saya ingatkan, tidak boleh bernapas selama proses ini kita mulai, dan boleh ibu mengembuskan nafas, kemudian tarik lagi, kemudian tahan kembali, begitu seterusnya. Ikuti apa yang saya sebutkan. Saya yang boleh disebutkan oleh ibu dan bapak sekalian adalah 2 nama Allah yang mulia. Ikuti iramanya, ikuti detaknya. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Terus sebutkan nama Allah yang mulia ini. Sebutkan di dalam hati kita saja, ibu-ibu, bapak sekalian. Sebutkan dengan keras-keraskan suaranya, Allahu Allah. Ucapkan kalimat hu di dalam dada kita masing-masing. Terus sebutkan nama Allah yang mulia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 4.000 nama-nama. 4.000 nama-nama Allah, bukan hanya 99. 1.000 Allah letakkan di Lauhul Mahfuz. 1.000 Allah bagikan kepada seluruh para malaikat Allah. 1.000 Allah bagikan kepada seluruh makhluk ciptaannya. 300 Allah tuliskan di dalam kitab Zabur, 300 di dalam kitab Taurat, 300 di dalam kitab Injil, 99 di dalam Al-Quran Al-Karim. Jumlahnya 3.999. Kemana yang satu? Yang satu inilah nama lafzul nama Allah yang mulia ditanamkan di dalam dada kita masing-masing sekarang ini.
Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tafakkur sa'atan khairun min ibadati sunnah." Berzikirmu barang sedikit, berzikirmu barang sedikit lebih baik daripada ibadahmu dalam 1 tahun. Maksudnya adalah ibadahnya hati, ibadahnya ruh yang saat ini kita laksanakan. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Sebutkan dua nama Allah yang mulai Allahu Allah, bukan Allah, Allah, Allahu Allah. Hu-nya diucapkan ke dalam dada kita. Hu adalah kantong asmanya Allah. Pada saat kita menyebutkan dua nama Allah yang mulai sama saja kita menyebutkan 4.000 nama Allah yang lain. Allahu Allah, Allahu Allah. Inilah nurun ala nur, zikir nur ala nur. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Inilah ibu bapa cara untuk khusyuk di dalam salat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha qulubuhum bi dzikrillah." Tidakkah sampai kepada orang yang beriman bagaimana khusyuk itu? Khusyuk itu di mana hatinya orang yang beriman berzikir kepada Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ucapkan alhamdulillah. Ibu, saya mau tanya nih. Ya, untuk memastikan saja. Saya maganya sekarang coba ibu tengok dadanya sebelah kiri yang tadi berzikir. Tengok saja. Pertanyaannya, ada detak jantungnya enggak situ sekarang? Hah? Ada. Serius? Berarti ibu alhamdulillah syukur kepada Allah. Ibu sekarang punya 2 jantung yang hidup bersamaan. Yang pertama jantung jasmani hidup berdetak di tengah-tengah dada kita. Yang kedua jantung rohani yang hidup di 2 jari sebelah kiri kita. Inilah ibadahnya ruh. Selama ini ruh kita nganggur, tak tahu ibadahnya, maka sholat kita tidak terasa khusyuk. Ya Bu, karena apa? Mulut qomat kami jasad melaksanakan pekerjaan sholat, hati kita kemana-mana. Hati kita ke pasar, hati kita mendunggang aku lah, tiba tidak kuambil pada diskon. Iya, kesel tuh terbawa di dalam sok, nyari kunci rumah, keliling nyari, pas sholat ketemu, misalnya aku tahu, sering Bu ya, nyari kunci dalam sok, sholat. Ikan nasi pucuk meja tadi tutup belum ya. Jadi jantung rohani tadi pastikan dulu, coba diperhatikan ada datanya enggak? Ada. Berarti ibu hidup dan hidup. Hidup jasmaninya, hidup rohaninya. Nurun ala nur. Yahdillahu nurihi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Zikir ini sekarang tengok lagi ke dada sebelah kirinya ibu. Berzikir tak? Sedang berzikir? Apa zikirnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah pekerjaan hati. Zikirnya hati. Allahu Allah. Nanti saya bahas lagi, insyaallah kalau saya dikasih kesempatan. Nanti saya tambahkan satu zikir yang zahir, yang untuk 7 pintu tempat keluar masuk syaitan di dalam diri kita. Jadi ibu tadi sudah ya. Ini pertanyaan itu kebagian kalau barokahnya. Alhamdulillah. Jadi ibu kapan kalau zikir kita ada waktu, ada tempat. Ini sekarang tengok dada, tengok saya, tengok dia saya. Ya, sudah kelihatan belum? Ya. Ada 7, ada 5 penyebab kita lupa dengan Allah. Yang pertama, fokus terhadap apa yang kita lihat. Yang kedua, fokus terhadap apa yang kita dengar.
fokus apa yang kita bicarakan. Yang keempat, fokus terhadap apa yang kita kerjakan. Yang kelima, fokus terhadap apa yang kita pikirkan. Ini lupa dengan Allah. Maksiat yang terbesar kata Allah adalah lupanya dirimu kepada Aku. Ini kita dikasih alat untuk ingatnya. Maka kita tes psikologi dulu kan? Tes pandangan ibu. Lihat sayang ibu sekalian, barang yang ada di bawah ibu kelihatan nggak? Selagi melihat saya. Hah? Jilbab yang di depan kejimaan ada jilbabnya? Kelihatan? Kelihatan? Jilbab ibu-ibu yang di depan ibu kelihatan warnanya. Nah, yang tadi satu fokus melihat jilbab kawannya di depan, jatuhkan ke bawah, apa ke dada kita sebelah kiri, tanpa harus melihat dadanya. Sudah? Sekarang merasakan enggak dia sedang berpikir? Ibu rasakan sambil melihat dia sambil berpikir. Pada saat ibu melihat saya dengan ingat kepada Allah, pandangan ibu akan Allah katakan sebagai ibadah. Ibu masak akan ibadah, ibu tidur jadi ibadah, ibu mohon maaf buang air kecil akan ibadah. Kenapa? Sambil aktivitas ingat kepada Allah. Allah ingat. Maka pada saat kita mendengar musik, boleh tidak kita dangdutan? Boleh. Yang tidak boleh sambil dangdutan lupa Allah. Ibu joget boleh nak? Boleh. Asal di rumah di kamar dewe. Ibu. Jadi sambil memandang tes pakai Walkman, sambil mendengar lagu, fokuskan satu sudut pandangan kita ke dalam qalb. Dia akan berzikir, dia akan berdetak, dia akan ingat kepada Allah. Isilah zikir kapanpun, dimanapun dan saat apa. Inilah modal kita balik sama Allah. Ya, tidak sesat lagi. Alhamdulillah. Karena kata Allah, Aku bersama nama Aku. Di mana namaku disebut, di situ Aku. Alhamdulillah. Ini zikir Asmaul Husna, majelis Asmaul Husna nurun, akhirnya bertemu dengan nurun ala nurinnya. Zikir yang membuka hijab hati kita masing-masing. Amalkan sebaik-baiknya ibu bapak sekalian. Ya, amalkan dimanapun, kapanpun dan saat apapun. Tidak boleh diajarkan ke orang lain. Ya, bagi rata ibu ajarkan ke orang lain. Tidak boleh. Ini rahasia Allah, kata Allah. Rahasia kita beda-beda diceritakan ke orang lain, apalagi ini menyangkut rahasianya Allah. Satu yang aku selipkan di dalam hati. Ada yang lain nanya bu? Jadilah. Ya udah, itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hadi ala sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.